Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Yaji Mubarak. Saat melantik perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, berpidato sangat berapi-api terkait dengan peran serta bagaimana beliau juga sebagai Ketua PCNU Wonogiri, termasuk daerah Solo Raya, melarang semua banom dan unsur-unsur ke-NU-an untuk mengundang Habib, bahkan menghadiri di mana ceramah Habib, karena selama ini oknum-oknum Habib banyak yang mencaci maki kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nusantara. Sehingga dengan tegas justru beliau juga mensodakohkan jiwa raganya, nyawanya demi marwah Nahdlatul Ulama dan perjuangan Wali Songo, untuk mengembalikan bagaimana sejarah-sejarah Nusantara pada posisi yang sebenarnya. Bahkan sempat diprotes oleh istrinya, bagaimana beliau saat dipersekusi beberapa muhibin dan habaib terkait peran serta dan pernyataannya. Bahkan beliau berwasiat, bila mana saya mati dalam perjuangan ini, maka silahkan untuk mencari pengganti dirinya, dan tentunya karena masih muda tidak usah punya kekhawatiran yang berlebihan terkait perjuangannya, karena menegakkan marwah perjuangan Wali Songo dan Kiai Nusantara adalah menjadi tugas pokok beliau, selain sebagai pengurus PCNU juga sebagai Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia wilayah Jawa Tengah. Tidak berlama-lama, mari kita simak pidato beliau saat pelantikan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi lah mohon maaf, Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambarkan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo niku nak klambine ireng, bahasane istilah paribasane bahwa kelihatannya di luar kotor tetapi hatinya sebenarnya bersih. Dibandingkan dengan orang-orang yang kadang-kadang ke Arab-Araban pakai sorban dengan udang-udang berapa meter tetapi jiwanya sangat kotor. Maka kita harus mengapresiasi, harus mendukung dengan adanya, dengan berdirinya Laskar Sabilillah di Kabupaten Pekalongan. Karena Laskar Sabilillah ini adalah pejuang-pejuang Wali Songo, pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pejuang-pejuang yang meluruskan sejarah bangsa Indonesia, yang meluruskan sejarah makam-makam Nusantara. Gak usah dikhawatirkan, gak usah ditakuti dengan hadirnya dan keberadaan Laskar Sabilillah di Kabupaten Panjenengan. Justru harus didorong, harus didukung. Kalau perlu bila punya anak, ajaklah untuk bergabung dengan Laskar Sabilillah. Hadirin yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa Laskar Sabilillah PWI ini sama dengan NU. Kebanyakan semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Makanya selalu saya katakan, saya termasuk kabupaten yang pertama kali melarang adanya kehadiran Habib di Kabupaten Wonogiri. Saya menginstruksikan kepada seluruh MBC dan badan otonom untuk tidak mengundang Habib, untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada Habib, dan tidak boleh banser-banser di Wonogiri ngepam di mana pengajian itu adalah ada Habib. Karena kita sudah terlalu lama direndahkan, kastanya dianggap paling rendah. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini yang sangat, ini adalah yang harus kita hadapi bersama-sama.
sadarkan bersama-sama. Oleh karena itu saya minta kepada PWI Laskar Sabillah Kabupaten Pekalongan, setelah terbentuknya kepengurusan ini, segera diadakan rapat kerja tingkat kabupaten, menyusun program kerja jangka pendek, terutama adalah menyadarkan masyarakat, menyadarkan warga NU yang belum sadar agar tidak mengundang habaib lagi di acara-acara pengajian dan acara resmi Nahdlatul Ulama, dan tidak boleh menghadiri habaib. Ini tugas panjenengan, harus bergerak, gerakan moral secara masif di seluruh Kabupaten Pekalongan. Insya Allah nanti mereka akan kelimpungan sendiri. Kalau sudah ditinggalkan warga Nahdlatul Ulama, ditinggalkan para penerus perjuangan Wali Songo, mereka tidak akan bisa banyak berbuat. Oleh karena itu, gerakan moral ini harus segera dilakukan. Datang dari rumah ke rumah, di setiap perkumpulan sampaikanlah, Pak, mulai hari ini, malam ini, saya sampaikan bahwa nasab Habib itu tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak nyambung, maka kula nyuwun nek wonten pengajian ngundang mawon pengajian lokal sing jelas keilmuannya, gak usah ngundang Habib, dan kemudian gak usah datang di acara-acara yang di dalamnya ada Habibnya. Dan bansernya tentunya diminta, Mas Banser tolong gak usah ngepam di acara kegiatan Habib, karena Habib, oknum-oknum Habib inilah yang sering mencaci maki para ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara, mengatakan Kiai Haji Ma'ruf Amin katanya seperti babi, mengatakan Gus Dur katanya buta mata, buta telinga, dan lain sebagainya, dan melarang anak-anaknya untuk masuk Banser dan NU. Inilah tugas panjenengan sekarang, harus sadar bahwa kita ini masih terjajah saat ini. Itu harus disampaikan. Sehingga dengan gerakan moral seperti ini, programnya sangat murah tapi sangat mengena. Yang berikutnya adalah meluluskan sejarah makam Nusantara yang telah banyak dipalsukan. Ternyata banyak sekali teman-teman kita, para PWI dan teman-teman yang lain yang membongkar makam-makam palsu. Ternyata di dalamnya tidak ada jasad, kadang ada yang kepala kerbau ataupun pancing. Ini justru sangat menyesatkan umat, dan ini harus dihentikan. Dan lagi-lagi orientasinya nopo? Duit. Karena kalau dianggap bahwa itu adalah makam keramat, maka di situ akan dikasih kotak dan menghasilkan uang. Lah ini harus di stop. Selawatan yang ngoten niku, selawatan yang ngundang ya selawatan sing tentunya dipimpin oleh kiai lokal, cukup murah, paling 10 juta, orang 250 juta. Timbang 250 juta nggo ngundang kiai lokal 10 juta, sisane kena nggo bangun pondok pesantren, kena nggo bangun lembaga pendidikan. Sekarang sudah mulai terbuka Bapak Ibu semuanya. Baru saja Ketua PBNU telah menginstruksikan kepada RMI, kepada Ma'arif, untuk menyusuri sejarah NU yang dibelokkan. Ada salah satu oknum Habib yang setiap ceramahnya mengatakan bahwa yang berhak mendirikan NU salah satunya adalah Utsman bin Yahya, Hasim bin Yahya. Saya jadi ketua NU, ngurusi organisasi NU 30 tahun. Jadi berawal dari ketua PAC Ansor, ketua GP Ansor 2 periode, ketua PCNU 3 periode, dan saat ini saya di PWW NU Provinsi Jawa Tengah. Belum menemukan referensi
ataupun sumber yang mengatakan bahwa pendiri NU salah satunya adalah Hasyim bin Yahya. Oleh karena itu PBNU sudah mengusut tuntas siapa pelaku pembelokan sejarah, walaupun sudah kita lihat semuanya. Dan mereka yang saya herankan adalah pembelok sejarah justru membalikan fakta seakan-akan tidak merasa bersalah. Ini yang saya herankan. Yang kedua, kasus Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarah, di mana Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama, tetapi telah memberikan instruksi kepada Idarah Aliyah dan Idarah Wusta untuk tidak hadir pada acara silaturahim yang diundang oleh PBNU. Ini adalah bentuk pembangkangan, tapi bukan hanya bentuk pembangkangan, ini adalah sebuah bentuk pemberontakan kepada PBNU. Makanya kemarin sudah ditetapkan bahwa kepengurusan Idarah Aliyah telah diambil alih oleh PBNU, dan PBNU dalam waktu 1 bulan ini akan mengadakan muktamar Idarah Aliyah. Semuanya akan terbongkar Bapak Ibu semuanya, karena sudah saatnya, karena sudah 1 abad lebih kita dibohongi, 1 abad lebih mereka berbohong dan tentunya menzalimi NU. Maka siapapun yang akan bermusuhan dengan NU pasti akan hancur dengan sendirinya. Ini fakta. FPI musuh NU, FPI bubar. HTI musuh NU, HTI bubar. PKI musuh NU, PKI bubar. Dan hari ini telah ditunjukkan di hadapan kita orang-orang yang memalsukan sejarah, bahkan sejarah Jatman dipalsukan, sudah terbongkar dan menjelang di depan kebubaran ataupun kehancuran. Ini telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin semuanya, PWI menjadi lokomotif terdepan dalam menjaga marwah Nahdlatul Ulama, dalam menjaga kiai-kiai Nusantara, dalam menjaga sejarah-sejarah makam Nusantara di Republik Indonesia ini. Dan alhamdulillahnya lagi sekarang para teman-teman di Nahdlatul Ulama juga sudah mulai terbuka. Dan saya setiap kali melakukan statement sekarang sudah tidak banyak ancaman seperti saat awal saya mengeluarkan statement yang berkaitan dengan PWI ataupun berkaitan dengan habaib. Dulu saya mengeluarkan statement langsung teror macam-macam. Bahkan saya sempat digeruduk dari beberapa orang muhibin ke rumah saya dengan habib, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan dengan baik. Saya ada yang meminta dari oknum-oknum agar saya dikeluarkan dari NU, agar saya dikeluarkan dari kepengurusan NU. Bagi saya, kalau dikeluarkan karena membela kebenaran tidak ada masalah. Saya tidak takut dikeluarkan dari pengurus NU, saya tidak takut dicopot dari kepengurusan. Saya selalu sampaikan, yang saya takuti jadi pengurus NU, jadi ketua NU adalah bila mana saya tidak bisa berbuat banyak untuk NU, tidak bisa menyelamatkan NU, tidak bisa membela kiai-kiai NU yang disakiti, yang dizalimi, itulah saya. Jadi jabatan NU bagi saya adalah bukan hal segala-galanya, tapi bagi saya jadi ketua NU tapi tidak bisa menjaga ulama-ulama NU, tidak bisa menjaga kewibawaan NU, bagi saya adalah ketua percuma, tidak ada gunanya. Saya selalu katakan, saya dikatakan
Pak Barok keturunan Dajjal. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena saya menjadi pengurus NU dengan niat untuk mengabdikan diri kepada umat, untuk menjaga kewibawaan dan marwah Nahdlatul Ulama dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik. Maka manakala saya dicopot sewaktu-waktu, saya tidak akan takut. Selalu tanya, Pak Barok kamu bagaimana? Nanti kalau dipecat, silahkan. Pak Barok kamu ngomongnya terlalu vokal, nanti kalau dikeluarkan dari NU, monggo. Berjuang di NU tidak harus di struktural, tapi berjuang di NU di luar struktural saya juga bisa berjuang. Oleh karena itulah para hadirin, para kiai yang saya hormati, monggo, terutama para struktur NU di semua tingkatan, mari kita sadar bahwa selama ini kita telah dikibulin, bahwa selama ini kita telah dibohongi dengan iming-iming barokah, dengan iming-iming surga, tetapi itu sebenarnya neraka. Selalu iming-imingnya surga. Nek ora manut aku, kowe mlebu roko. Nek manut aku, mlebu swarga. Selalu iming-iming dan doktrin yang ditanamkan kepada warga Nahdlatul Ulama adalah itu. Oleh karena itu harus sadar mulai saat ini. Mari kita kembali ke Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama, penerus perjuangan Wali Songo, dan juga teman kepada bersama-sama dengan para ulama-ulama Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini tentunya adalah malam yang sangat berbahagia, khususnya bagi Kabupaten Pekalongan, karena telah punya wadah organisasi yang tentunya organisasi ini dilahirkan oleh salah satu cucu Panglima Hizbullah, cucu Panglima Hizbullah yang menjadi kepercayaan Romo Kiai Haji Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Gus Abbas. Jadi NU dengan PWI itu sama, hanya waktu dilahirkannya yang berbeda. Tugasnya juga sama, pendirinya juga orang NU, bahkan cucu dari Panglima Hizbullah kesayangan Romo Kiai Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu sama. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau ada yang bilang Wahabi apalagi Khawarij, maka ketika saya ada arahan bahwa akan ditertibkan Solo Raya, karena Solo Raya yang pertama kali menggaungkan penolakan habaib, maka saya juga dengan tenang bahwa ini adalah tugas kami selaku warga NU, selaku pengurus NU. Tanggung jawabnya adalah menjaga, membangun Nahdlatul Ulama. Maka apapun bentuk-bentuk ancaman yang ditujukan kepada saya, bagi saya adalah hal yang biasa. Oleh karena itu ketika panjenengan sudah masuk Laskar Sabilillah, gak usah takut kalau diancam, gak usah khawatir kalau diancam, gak usah minder kalau diancam, gak usah minder panjenengan kalau berjalan sendirian. Insya Allah Allah akan menjaga panjenengan, karena panjenengan adalah orang-orang pilihan. Tidak mungkin jenengan kalau tidak dipilih oleh Allah kok jenengan bergetar hatinya masuk dan bergabung dengan Laskar Sabilillah. Maka jenengan jenengan adalah manusia-manusia pilihan, dipilih untuk masuk kepada jajaran kepengurusan dan anggota PWI LS ini. Harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya lagi di Kabupaten Pekalongan pada malam hari ini, saya
tadi mau berangkat sini juga banyak telepon, Pak, kamu nggak takut masuk Pekalongan? Saya nggak pernah punya rasa takut. Yang saya takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu nggak perlu pengawalan dari Wonogiri? Nggak perlu, karena saya setiap hari dijaga oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid. Itu aja. Bojoku nek ngaten yo, Pak, mbok wis leren, Pak. Biasanya yang takut ini yang perempuan-perempuan. Istri saya juga pertama saya digeruduk kemarin juga takut. Pak, mbok wis ora usah ngurusi ngono-ngono. Bu, umpama aku mati kowe ya jek enom mesti ana sing gelem rabi karo kowe. Tak ngono kene ning aku. Tak kei semangat, ora usah wedi. Mati sesuk karo saiki padha wae, mati saiki nek belani agamane Gusti Allah, insyaallah mlebu swarga. Nek bojo ditinggal mengke ya nek sing ngrabeni meneh. Bojoku malah kono to, Pak, dikandani. Kok ora tenggo nyepangati bojoku ngaten menika. Dadi ibu-ibu nek bapake niku mengke masuk Laskar Sabilillah pun boten usah wedi, boten usah dikuwatiran, dukung Pak, maju terus Pak. Boten usah wedi ngadepi berbagai persoalan yang ada, jenengan tetap maju. Bengi didodok ada pembongkaran makam, ayo Pak, tangi Pak, ayo mangkat Pak. Boten usah wedi. Pati urip niku Gusti Allah sing ngatur. Boten usah wedi mengke nek terjadi apa-apa, karena PWI Laskar Sabilillah setiap melakukan langkah dan aksi selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, dengan kepolisian, dengan tentara, dengan perangkat desa, perangkat kecamatan, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya. Ini adalah etika yang dilakukan oleh Laskar Sabilillah. Tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang tentunya provokatif, tidak seperti mereka yang provokatif tapi justru kadang menuduh kepada Laskar Sabilillah yang provokatif. Padahal yang provokatif ada kelompok-kelompok oknum-oknum Habib yang selama ini berkuar-kuar ceramah sambil mengacung-acungkan pedang di hadapan publik. Ini sebenarnya adalah tindakan kriminal. Kalau ditangkap, mestinya ditangkap dulu yang sering berkuar-kuar dan mengacung-acungkan pedang di hadapan jamaah. Ini yang harus ditangkap. Ini yang harus perlu dikembalikan ke negaranya, dikarungi atau di kene dream dikecor ngono wae ora apa-apa. Lah wis banget mangkele kok wong negara Indonesia negara hukum seakan-akan dia merasa paling benar dan paling menang dan paling jagoan. Urung karuan nek ditatai ijen padha ijen dikalang wani ora ya ora ngerti. Lah inilah yang menjadi perhatian bagi kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kami akan membentuk pasukan berani matiin, memprovokasi untuk melakukan perlawanan. Ini yang sebenarnya mengadu domba adalah oknum-oknum habaib, mengadu domba kepada para mukhibin agar melawan orang-orang pribumi. Inilah sifat pengecut dari oknum-oknum habaib yang terlalu memprovokasi, mengadu domba untuk melakukan gerakan-gerakan melanggar hukum di Republik Indonesia. Maka pemerintah dalam hal ini mestinya harus hadir. Bagaimana pemerintah harus hadir? Tentunya harus segera mengeluarkan instruksi, tentunya untuk membekukan organisasi yang ada dalamnya, yaitu Rabita Alawiyah. Ini harus dibekukan, karena selama ini Rabita Alawiyah tidak pernah satu kali pun menegur para anggota-anggotanya yang ceramahnya sangat menyakitkan warga masyarakat Indonesia, yang ceramahnya sangat memprovokatif. Belum ada. Semuanya dibiarkan. Apakah mereka ingin agar kita bertindak sendiri? Nah, ini harus pemerintah harus tentunya mendengar setiap ada persoalan, khususnya kaitannya dengan oknum-oknum habaib yang sangat provokatif ini. Dan mudah-mudahan dengan pelantikan PWI LSS Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan akan semakin bergerak, bergetar, bergerak, berjuang, terus meneruskan perjuangan Wali Songo, dan sampai pada akhirnya
mereka tidak ada lagi di bumi Pekalongan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan pengurus perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan yang baru saja dilantik, dan tentunya segera untuk melakukan rapat kerja daerah. Pertama yaitu gerakan yang sangat mendesak, gerakan moral secara masif, menyadarkan warga masyarakat untuk tidak menghadiri pengajian-pengajian yang mana di dalamnya ada habaib, juga tidak usah mendatangkan habaib dalam kegiatan pengajian apapun. Pasti mereka tentunya akan menjadi kelimpungan dengan tidak diterimanya di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat selama ini dikibuli oleh mereka. Banyak sekali masyarakat yang resah, tapi dengan adanya kehadiran PWLS ini, masyarakat justru mengucapkan banyak terima kasih. Apa yang mereka rasakan selama ini diungkapkan. Bahkan kami beberapa waktu bulan yang lalu pernah dipanggil oleh salah satu komandan kodim di suatu daerah. Pak Barok, tolong datang ke rumah dinas saya. Ya Pak, ada apa? Saya kemarin ditelepon di WA, di mana WA itu ada foto, yang WA adalah oknum habaib duduk di antara dua nisan di Taman Makam Pahlawan. Dia mengatakan, dan yang sebelah kanan saya ini adalah Habib, yang sebelah kiri saya bukan Habib, yang wajib didoakan adalah yang sebelah kanan. Itu sempat marah. Sebelum ini mencuat isu-isu nasab ini. Inilah di Taman Makam Pahlawan saja mereka berani berkata seperti itu, apalagi kalau di luar makam menganggap bahwa orang pribumi tidak wajib didoakan. Dan sekarang mereka mulai lembek-lembek, dopo-dopo, wis kasep, wis ora percaya meneh bangsa Indonesia yang selama ini dihabusi dengan sikap seolah-olah halusmu, karena sikap halusmu saat ini adalah karena kepepet. Wong Indonesia warga pribumi sudah tidak percaya lagi dengan Anda. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.